liputan spesial kali ini saya berada di Gedung Juang Bekasi, sebuah bangunan bersejarah warga Bekasi. Mari kita telusuri ke dalam dengan cerita-cerita ikonik selanjutnya. Gedung Juang 45 Bekasi adalah bangunan bersejarah seluas sekitar 2000 meter persegi yang dibangun pada awal abad ke-20 oleh keluarga Khon Phamnapong, seorang tuan tanah keturunan Tionghoa. Awalnya difungsikan sebagai kediaman mewah, gedung ini kemudian menjadi saksi penting perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajah. Dengan arsitektur kolonial yang megah, gedung ini menampilkan pilar-pilar besar dan jendela tinggi yang mencerminkan gaya khas masa kolonial. Tidak hanya sebagai peninggalan sejarah, Gedung Juang juga menjadi saksi bisu perjuangan melawan penjajahan. Di sini ada Bekasi di bawah pengaruh Mataram, terus selanjutnya ada serangan Mataram ke Batavia. Setelah kemerdekaan, Gedung Juang diambil alih oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) dan difungsikan sebagai pusat komando perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Gedung ini juga memiliki peran penting dalam mengordinasikan strategi melawan agresi penjajah pada masa itu, menjadi saksi perlawanan rakyat yang penuh semangat. Kini, Gedung Juang ini berfungsi sebagai museum yang memamerkan koleksi foto, benda bersejarah, dan dokumen perjuangan rakyat Bekasi. Tidak hanya menampilkan kisah perjuangan kemerdekaan, museum ini juga menyajikan penjelasan mendalam mengenai Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusa Tenggara yang pernah berjaya di wilayah Bekasi. Selanjutnya, di sebelah kanan saya ini ada hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis. Nah, sebelah kiri saya ini ada serbuan Mataram ke Batavia. Pada tahun 1628 sampai 1629, Sultan Agung dari Mataram melancarkan dua serangan ke Batavia yang dikuasai VOC. Pada lantai 2 Museum Bekasi Gedung Juang 45, di sini pengunjung dapat mempelajari sejarah perjalanan Bekasi di bawah kekuasaan VOC. Pelayaran pertama orang Belanda ke Nusantara serta melihat layar dan peta kepemimpinan VOC yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai Bekasi saat dipimpin Hindia Belanda. Selain itu terdapat informasi tentang sejarah Jepang dan ekspansi Jepang ke Hindia Belanda. Museum ini juga memiliki teater yang setiap harinya menayangkan sejarah Bekasi dalam 3 sesi. Di setiap detail peristiwa terhubung untuk mengajak pengunjung menghargai nilai-nilai perjuangan yang relevan hingga kini. Nah, di sini kita udah ada di lantai 2 Gedung Juang Bekasi nih teman-teman. Mari kita lihat ke dalam selanjutnya yuk. Nah, berikut adalah salah satu ruangan tentang sejarah Jepang. Di ruangan ini menampilkan diorama artefak dan dokumentasi tentang masa penjajahan Jepang, dari propaganda saudara tua hingga penindasan Romusa. Narasi pada ruangan ini menggambarkan perjuangan rakyat yang akhirnya menginspirasi kemerdekaan. Tidak hanya itu saja, ada pula spanduk yang menjelaskan berbagai ruangan di Gedung Juang ini. Setelah dari lantai 2, pengunjung dapat memasuki ruangan yang berisi penjelasan tentang makanan khas Bekasi dan kesenian khas daerah tersebut. Lebih dari sekedar museum, Museum Bekasi Gedung Juang 45 juga menjadi pusat aktivitas masyarakat di Bekasi tentunya. Demikian liputan kali ini dari Gedung Juang Bekasi sebagai simbol semangat dan kebanggaan warga Bekasi. Saya Griselda Hardayani melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.